Kemudian yang terakhir, al-masbuk yasjudu lisahwi idza sajada imamahu limutaba'ati wujuban. Nah, ini masalah yang terakhir. Bagi yang masbuk, tahu-tahu imam sujud sahwi, tapi dia masih rakaat kedua aja tuh ya kan, kalau dia masbuk. Ya sudah, sunnah. Ya, ikut. Ya. Ikut wajib ya, wajib. Wajib dia ikut imam sujud sahwi sekalipun dia masih jatuhnya rakaat kedua bagi masbuk tadi. Ikut sujud sahwi. Ngapain dia ikut? Wa yasjudu lisahwi nadaban aidan fi nihayati sholati. Nah, dan nanti kan dia menyempurnakan 2 rakaat lagi tuh. Di akhir solatnya sunnah pula dia sujud sahwi. Sujud sahwi ngikut imam, dan nanti di akhir solatnya sendirian dia sunnah juga melakukan sujud sahwi. Habis sudah. Alhamdulillah. Ya, nah. Oh, gambaran yang seperti Fatihah tadi. Ya. Gini. Ya. Kuncinya kalau bagi si makmum itu ngikut imam. Ya. Kalau dia imam sujud, ya dia sujud. Kalau imam tidak sujud, tidak usah sujud. Cuman yang jadi masalahnya tadi di sini ialah apabila misalnya ya, si makmum dia meninggalkan salah satu rukun. Nah, ini dia. Dia meninggalkan salah satu rukun. Dia tetaplah ikut. Dari pertama ikut sama imam. Dari rakaat pertama. Tapi rakaat pertama atau rakaat kedua terserah. Terserah. Rakaat pertama, kedua, ketiga. Pokoknya dia lalai. Ya, akhirnya temenong tak sempat baca Al-Fatihah. Ya. Tak sempat. Kalau yakin dia meninggalkan tadi baca Al-Fatihah, itu tidak sunnah sujud sahwi. Imam salam, dia salam, dan sujud lagi. Tak maksudnya itu dia tambah 1 rakaat, tidak sujud sahwi lagi. Tapi kalau misalnya dia ragu-ragu, keliru, ragu-ragu. Ini rakaat kedua sudah misalnya, aduh, inilah ruku ini. Saya tadi baca tuh baca apa belum tadi ya surah Fatihah. Aduh, ragu-ragu lagi tuh. Kemudian ragu-ragunya masih ada sampai akhir rakaat di jamaah tadi. Masih ada ragu-ragunya di akhir rakaat jamaah. Akhirnya dia tambahlah 1 rakaat tadi. Nah, ini sunnah sujud sahwi nanti setelah dia mau salam. Iya. Kalau ragu tadi. Tapi kalau dia yakin ninggalkan, tidak ada sunnah sujud sahwi. Nah. Ya. Ruku tetap harus tuntaskan. Ya, kecuali masbuk. Kalau masbuk itu tidak tuntas tidak masalah. Ya. Ya, tidak masalah. Nah. Cuman kalau misalnya kita lah sudah ikut memang dari takbir pertama kita udah masuk gitu kan, harus tuntaskan. Iya. Terlambat sedikit tidak masalah. Iya. Tidak harus kita imam ruku langsung ruku, tidak harus. Ya. Jadi kalau misalnya Fatihah masih ya tuntaskan, tidak masalah. Baik. Ada lagi kira-kira? Ya. Yo itu. Nah. Nah. Oke, masalah itu. Ya, enggak.
Kalau minimalnya kita dapat rukuknya imam. Kalau masalah, oh itulah yang bagi masbuk. Yang bagi yang masbuk itu Al-Fatihahnya dimaafkan sudah. Cuman dia dapat satu rakaat apabila dia dapat imam sedang ruku. Kalaulah imam sudah iktidal, tidak lagi. Tapi boleh masbuk masuk. Kita masbuk masuk solat pun dimanapun boleh. Pas ketika sujud, pas ketika duduk di antara dua sujud boleh. Pas ketika iktidal boleh, Pak. Cuman dapat kategori satu rakaat kita masbuk apabila kita masuk solat tadi, imam minimal dia sedang ruku. Kalau sudah iktidal, sami Allahu liman hamidah, terus datang Allahu Akbar, dah ada dapat satu rakaatnya. Dia masuklah solatnya, lah masuk. Cuma satu rakaatnya dah dapat. Jadi ya dihitung satu rakaat pas ketika lah sudah berdiri lagi rakaat kedua imam. Nah itu dia. Tapi yang jadi masalahnya di sini tadi, yang kita bahas tadi sebelum ini, dialah sudah hadir dari takbir pertama sama imam. Kemudian menong tahapun tahal ya kan? Ya. Mungkin bawaan ada masalah mungkin ya. Ada masalah atau apa, akhirnya menong lah mikir, tengok tak sabar, tak kabar Fatihah belum terbaca. Ini yang jadi masalahnya tadi itu. Memang kalau kita masbuk itu tak masalah. Tak sempat baca Al-Fatihah, imam yang nanggung sudah. Nah. Alhamdulillah. Baca. Ya. Kadang itu kan sudah apa belum ya? Sudah apa belum? Waktu masih ada. Imam lagi bacanya panjang surah ya kan? Baca. Sekalipun 2 kali. Ya. Iya. Tidak masalah, Pak. Baca. Oh, sujud sahwi tadi. Ya. Pas sujud sahwi kan? Ya. Sujud sahwi kemarin sudah kita lewatkan juga bacaannya. Ya. Boleh tasbih seperti sujud kita biasa boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih boleh. Cuman riwayat yang terlebih khusus untuk sujud sahwi itu ya bacaan yang sudah kita pernah dengar kita baca. Subhanallahi la yanamu wa la yashu. Itu. Oh, antara dua sujud, duduk antara sujud, itu kosong. Tidak ada baca apa-apa. Kita sujud kan sebelum salam, innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhanallahi wa subhan. Allahu akbar, duduk sejenak aja. Ukuran subhanallah minimal. Ya, minimalnya jedanya ukuran bacaan subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Sujud lagi. Subhanallahi wa subhanallahi wa Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu jalan. Baik. Ada lagi? Ya. 2 kali sujud sahwi 2 kali. Tak sekali tak. 2 kali. Nah. Masya Allah, lumayan lagi waktu kita. Ada lagi? Oke, boleh, boleh. Tuntutannya baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Itu cara. Ya. Kalau ada yang beriringan, imam baca, dia baca. Ini yang tidak paham ini. Nah, ini kadang tuh yang kurang paham, ya. Dia ada belajar, benar-benar ada memperhatikan pas dia belajar. Dia baca beriring, imam baca, dia baca juga. Ya. Sah, tidak masalah, cuman makruh.
Dia tata susunannya bagi makmum baca Al-Fatihahnya setelah imam baca Al-Fatihah. Pas ketika baca jahar, Pak. Ingat. Ya. Tapi itu pas ketika imam baca jahar. Berarti kalau di solat rakaat pertama dan kedua. Kalau rakaat ketiga dan keempat itu sir, yaitu baca sama-sama, tidak masalah ya. Ini bagi yang baca jahar. Rakaat pertama dan kedua itu kan waladhdallin amin, baru makmum baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia. Salat zuhur sama asar juga soalnya baca sir, tidak jahar. Nah, itu bersamaan tidak masalah. Ini bagi yang jahar saja tuntutannya setelah imam. Nah. Ada lagi? Kira Ustaz tadi ya. Tarawih, iya makanya. Jadi berkaitan dengan itu tadi kan, ya, tetap tuntutannya sudah imam, makruh beriringan. Udah imam lah nanggung jatuhnya tuh, iya kita ini ya tarawih ini makanya Pak ya. Ya kalau mau cepat-cepat ya ditengok juga cepat-cepat nih makmum nih siapa-siapa baik. Iyo. Sampai ada tarawih kilat Masya Allah, itu gimana itu? Ya. Tidak usah masalah bacaan Pak. Kalau tarawih kilat itu sudah. Tumak ninanya mana? Udah selesai. Selesai pembahasan gitu. Tumak ninahnya mana? Udah ada tumak ninanya lah, selesai. Keluar. Tumak ninah rukun daripada rukun sholat. Setiap pergerakan, perpindah gerakan ada tumak ninahnya. Itu rukun. Ruku' wa tumak ninah fi. Ada tumak ninahnya. Wal i'tidal wa tumak ninah fi. Ya, ada tumak ninahnya. Itu rukun. Ya. Sekarang makanya lebih didetilkan lagi. Berapa rukun sholat? 17. Kalau orang dulu itu 12 katanya. Ya 13. Karena tumak ninahnya dihitung satu saja. Setiap solat wa kullu harakatin wa kullu arkanin tumak ninah disebutkan, satu disebutkan. Ulama sekarang udah bisa ini pemahamannya orang lain cepat-cepat solat. Sudahlah, lebih dirincikan lagi. Jadi 17. Ada sebagian 18. Masih saja meninggalkan tumak ninah. Ini udah jelas. Sudah didetilkan lagi masih juga tumak ninah. Ya, makanya kita walaupun ya memang tarawih 20 rakaat ya cepatnya ada, kita ini ada tidak cepat dan tidak lambat, sedang-sedang. Nah, itu nah. Sekiranya tengok kondisi jemaah juga kan. Kemudian kita yang lah putih-putih kau, Masya Allah. Iyalah uzur kalau misalnya di pesantren-pesantren misalnya masih anak-anak muda gitu kan, ya bacaannya lebih masih jelas, masih lancar, enak lah, ada masalah. Pun kita macam ini ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Insyaallah. Ya. Iya, satu napas. Ya kalau terus terang saja Pak, kalau kita lah hilang kenyamanan ibadah tadi karena ada cepat tadi, ya kalau bisa cari jamaah lain lah. Cari jamaah lain. Daripada kita dah husuk dikejar dibuatnya. Mulai imam baca bismillahirrahmanirrahim. Awal cicip juga. Awal perhatikan juga macam mana nak mulainya kaki. Ya. Manolah. Jadi sedang-sedang sajalah. Boleh cepat tapi tidak terlalu cepat. Nah, itu beda masalah. Tetap tuntutannya sudah Al-Fatihah imam. Pas ketika bacaan jahar itu beda. Nah. Ada lagi kira? Uzur lah tinggal.
Taib. Kalau ada kita lanjut. Habis sudah masalah sujud sawi, alhamdulillah habis. Sekarang kita masuk masih dalam berkaitan yang namanya sujud, yaitu sujud tilawah. Atau kita banyak kalau orang-orang dusun nyebutnya sujud sejadah. Itu pembahasan kita sekarang. Nah, lumayan masih ada 10 menit. Apa katanya? Sujudut tilawah. Tusannu sajadatut tilawah, disunnahkah sujud tilawah. Lil qari, bagi yang baca. Wassami' dan orang yang menyimak. Wal mustami' dan orang yang mendengar. Beda Pak, menyimak dan mendengar. Ya maksud mendengar tuh ya terdengar. Kita lewat terdengar bacaan tadi apa namanya surah sajadah wa yaqul namata masyaallah Allahumma shalli ala Muhammad, ujung lidah nih pas ayat sujudnya. Qul innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sunnah kita ya sujud. Naam. Wa yata'akkadu sujuda lil mustami' idza sajadal qari. Dan ya meyakini sujud bagi yang bagi yang mendengar idza sajadal qari, apabila ya sujud bagi yang baca. 6. Jadi ini perintah tapi hanya sebatas sunnah. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan untuk sujud ya sebagaimana digambarkan kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Ya. Pas ketika disuruh sujud para malaikat sujud kecuali illa iblis, melainkan iblis. Dan kata para ulama kita juga, kalaulah kita mendengar ayat-ayat sujud atau perintah sujud tilawah ini kita tidak sujud, itu katanya syaitan berkata dan sambil tertawa. Samolah dengan aku kau. Samuyolah dengan awak kau. Kau jawab lah kau katanya. Ya, subhanallah. Ya. Jadi kita dianjurkan sujud tilawah, Pak. Minimal misalnya kita kan kadang sulit. Ya, apalagi misal terdengar. Nak sujud langsung sulit. Ya, contoh misal lagi di jalan, tidak ada tempat sujud yang layak, belum lagi tempatnya najis. Ada. Minimal diganti katanya dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dibaca 4 kali. Nah, karena itu sujudnya yang selain makhluk bernyawa. Pas ketika kata riwayatnya diperintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis menolak. Itu yang lain tuh mau sujud, makhluk ciptaan Allah yang lain ini sujud, ya macam mana dia mau sujud? Ya, sujudnya mereka ialah tasbih, minimal sederajat dengan mereka itu. Pak, kita ini kalau dibuka hijab kita, hijab mata, hijab kuping, ini bertasbih galau ini benda mati ini. Ya. Tasbih galau. Diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dibaca 4 kali. 6. Itu sujud tilawah. Katanya didefinisikan lagi as-sami' alladzi la yaksidul istima'. Oh, ini dia maksudnya. Adapun yang terdengar yang tidak bermaksud untuk mendengar, ialah seperti kita lagi lewat ada yang baca, imam atau baca atau manapun yang baca, ya kan?
Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita lewat, kita dengar ayat itu. Itu dikatakan as-sami', terdengar, dianjurkan juga, disunahkan. Tak sempat baca paling kurang tasbih tadi. Wal mustami' alladzi yaqsidul istima', dan adapun mustami' itu orang yang memang mendengar, menyimaknya jatuhnya. Menyimak. Apalagi itu? Wahya bi arba'ati asyrata mawdhi'an minal Qur'anil Karim, yaitu ada 14 tempat di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang memerintahkan untuk sujud tilawah, ada 14 tempat. Kalau di Al-Qur'an itu Pak, kita lihat ada seperti mihrab. Nah, gambar mihrab itu kayak kubah gitu. Dalam Al-Qur'an itu tandanya. Ya. Tapi kecuali satu. Ada di surah Shad. Nah, di surah Shad itu tidak anjuran sujud tilawah, tapi sujud syukur. Perbedaannya di mana? Perbedaannya sujud tilawah boleh kita lakukan dalam sholat. Kalau sujud syukur tidak boleh kita lakukan pas ketika kita dalam sholat. Jadi apabila seseorang membaca surah Shad ini tadi, nya samalah Pak, ada gambar kubah juga di surah Shad itu. Ya. Dia di dalam sholat, kemudian dia sujud, batal sholatnya. Nah, kecuali satu, surah Shad, ingat itu saja. Surah Shad. Ya, yang lain enggak. Boleh dalam sholat, apalagi di luar sholat. Nah, itu katanya ada 14. Nah, syurutu sunniyati sujudi tilawah sittah. Nah, ada syarat-syarat juga Pak. Ya, syarat sujud tilawah. Yaitu katanya yang pertama syaratnya ada berapa? Sittatun, ada 6. Yang pertama antakun al-qira'atu masyru'ah. Yang pertama syaratnya bacaannya memang diperintahkan untuk sujud tadi. Kharaja bihi qira'atul junubi atau kharaja bihi qira'atul junubi wa nahbihi. Kalau misalnya orang tersebut lagi hadas besar, itu tidak diperintahkan. Misalnya mendengar kau tadinya lagi junub, hadas besar, tidak. Ya, tidak boleh sujud, karena sujud ini sekalipun dia lagi tidak sholat. Karena sujud ini sebahagian daripada solat Pak. Jadi mengerjakan ibadah yang nama solat ini tak boleh kita lagi berhadas. Nah, itu katanya. Wal qira'atu fi nahwi ruku'. Dan bacaan pas ketika ruku'. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi maksudnya memang dia sempurna syarat-syaratnya, tidak ada hadas besar, ya, dan tempatnya tepat. Kemudian yang kedua, satu menit lagi. Yang kedua, antakun al-qira'atul maqsudah, yaitu ya berniat di dalam bacaan. Yang keluar daripada itu katanya qira'atun naim, bacaan orang tidur, wasakron dan orang yang mabuk, wasahi dan orang yang lalai. Jadi ya, yang disunnahkan sujud tilawah itu apabila memang berniat dia membaca. Kan memang kalau dia baca ngigau, orang tidur misalnya ngigau, baca itu enggak. Ya, Masya Allah. Nah itu adapun selanjutnya kakek, syarat-syarat sunnah sujud tilawah itu ya kita akan bahas lagi di pertemuan akan datang ya, secara mendetail lagi. Ya, dah atas itu dulu ya, mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan kita ya, dan kita amalkan ya di keseharian kita, di dalam ibadah kita. Al-hadiniyah wa lakulitin salihah. Al-Fatihah.